Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mei Anggrayani. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas bersama-sama mengenai materi metode pembelajaran peer review writing test. Nah, sebelum kita membahas metode tersebut, kita akan pelajari dulu apa itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu proses yang teratur dan sistematis yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Jadi, metode itu merupakan suatu proses di mana proses tersebut dilakukan dalam pembelajaran. Jadi, tidak hanya ada satu metode pembelajaran, namun ada berbagai macam metode pembelajaran yang bisa kita terapkan saat mengajar atau saat berada di dalam pembelajaran gitu. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu metode pembelajarannya, yaitu metode pembelajaran peer review writing test. Metode pembelajaran itu ditentukan atau ditetapkan berdasarkan beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor materi apa yang akan disampaikan. Materi tersebut itu diidentifikasi mana metode pembelajaran yang cocok bagi materi tersebut. Kemudian faktor lainnya itu ada karakteristik dari peserta didik. Jadi pendidik itu harus tahu karakteristik dari peserta didiknya. Dengan demikian akan memudahkan dalam penentuan metode pembelajaran. Nah, ketika metode pembelajaran ditentukan secara tepat, maka pembelajaran akan berhasil dan meminimalisir kegagalan dalam penyampaian materi pembelajaran. Kemudian, apa itu metode peer review writing test? Nah, peer review itu berasal dari kata peer, yang berarti rekan sejawat, dan review yang berarti telaah kembali. Dengan demikian, peer review adalah telaah kembali atau peer review adalah telaah kembali suatu pekerjaan yang dilakukan oleh rekan sejawat atau profesi. Kemudian, writing test itu berarti tugas penulisan. Dalam istilah bahasa Indonesia, peer review itu biasa disebut sebagai penelaahan sejawat atau pengoreksian teman sejawat, yaitu suatu proses pemeriksaan atau penelitian suatu karya atau ide pengarang ilmiah oleh pakar lain di bidang tersebut. Penilaian sejawat bertujuan untuk membuat penelitian memenuhi standar disiplin ilmiah dan standar keilmuan pada umumnya. Jadi secara tidak langsung peer review itu telaahan kembali suatu karya yang dilakukan oleh teman sejawat atau teman yang sama-sama berada di bidang tertentu. Nah, kalau di pembelajaran itu berarti penelaahan atau pengoreksian ulang oleh siswa terhadap karya dari siswa lain yang masih dalam satu kelas. Nah, kesimpulannya bahwa metode peer review writing test itu merupakan metode yang digunakan pendidik kepada peserta didik, di mana peserta didik melakukan penelaahan kembali tugas penulisan yang telah dilakukan oleh mereka yang berada di dalam satu bidang atau kelas. Tujuan dari metode peer review writing test ini adalah untuk mengoreksi serta mengetahui kelebihan dan kekurangan hasil tulisan atau karya ilmiah dari rekan sejawat atau teman kelas. Jadi setelah siswa tersebut membuat karya tulis, tidak hanya bisa membuat karya tulis, namun siswa tersebut juga bisa mengoreksi karya dari teman lain dengan mengidentifikasi kelebihannya, kekurangannya, serta memberikan kritik dan saran terhadap karya ilmiah atau karya tulis yang telah dikerjakan oleh temannya. Nah, sintak atau langkah-langkah penerapan metode peer review writing test ini meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama ada penulisan karya tulis. Nah, di dalam langkah ini, guru itu memberikan tugas kepada peserta didik atau siswanya
dengan tugas tersebut, yaitu karya tulis. Jadi misalkan dalam satu kelas sedang membahas materi tentang administrasi perkantoran, atau sub materinya itu ada tentang humas. Jadi guru tersebut memberikan tugas kepada para siswa untuk membuat karya tulis mengenai kehumasan. Jadi berisi tentang apa itu humas, sejarah humas, tujuan dari humas itu sendiri, dan lainnya. Kemudian setelah penentuan tugas karya tulis tersebut, langkah selanjutnya adalah pengelompokan peserta didik secara berpasangan. Jadi setelah ditentukan tugasnya, ditentukan temanya, maka langkah selanjutnya adalah guru mengelompokkan peserta didik secara berpasangan. Secara berpasangan itu berarti dua-dua. Bisa melalui absen seperti absen 1 dengan absen 2, atau absen 3 dengan absen 4 sampai absen terakhir. Namun bisa juga dilakukan dengan satu bangku, jadi 2 anak seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya ada penukaran hasil karya tulis. Setelah siswa diberikan tugas untuk membuat karya tulis, kemudian mengelompokkannya dengan temannya, langkah selanjutnya adalah penulisan hasil karya tulis. Jadi karya tulis yang sudah dibuat oleh siswa tersebut ditukar dengan pasangan yang sudah ditentukan oleh guru. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengoreksian atau penelaahan karya tulis oleh masing-masing peserta didik. Jadi setelah penukaran karya tulis dari siswa A ke siswa B dan dari siswa B ke siswa A itu, langkah selanjutnya atau kegiatan selanjutnya adalah pengoreksian atau penelaahan. Pengoreksian ini bisa meliputi atau siswa tersebut bisa mencari kelemahan dan kekurangan dari karya tulis tersebut. Pengoreksian ini bisa ditulis dalam lembar, di mana kelebihannya itu apa saja, kekurangannya itu apa saja, atau jika ada saran dan kritik bisa juga dicantumkan atau ditulis dalam lembar tersebut. Kemudian setelah mengoreksi, langkah selanjutnya adalah menukar kembali karya tulis dan memperbaiki berdasarkan analisa kritik dari pasangan. Jadi setelah dikritik, setelah ditelaah, setelah dikoreksi, karya tulis tersebut itu kan sudah ada daftar kelebihan dan kelemahan. Nah, karya tulis itu kembali ditukar. Jadi dari siswa A ke siswa B dan sebaliknya. Jadi kalau misalkan siswa A memegang karya tulis siswa B, kemudian karya tulis tersebut diserahkan kembali kepada siswa B dan sebaliknya. Nah, setelah ditukar kembali, langkah selanjutnya adalah memperbaiki berdasarkan analisa kritik dari pasangan. Jadi kritik serta analisa itu yang tercantum dalam karya tulis itu seperti misalkan ada kekurangan. Nah, kekurangan itu apa saja? Jadi pemilik itu bisa memperbaiki dari list kekurangan yang telah dianalisis dari pasangan atau teman siswa tersebut. Nah, demikian pembahasan mengenai metode pembelajaran peer review writing test dari saya. Kesimpulannya, metode peer review writing test ini sangat berguna atau sangat bermanfaat serta sangat tepat jika dilakukan atau dipilih berdasarkan materi yang sesuai, kemudian dipilih berdasarkan karakteristik dari siswa tersebut. Nah, manfaat dari penggunaan peer review writing test ini adalah membantu siswa berpikir secara kritis, karena dalam membuat karya tulis itu kan tidak hanya mencari saja, namun siswa tersebut dituntut untuk berpikir secara kritis mengenai materi yang telah ditentukan. Jadi ketika tugas itu diberikan, kemudian secara tidak langsung siswa tersebut akan mencari di berbagai sumber seperti di internet, di buku, atau lainnya. Saat proses pencarian tersebut, pasti tentunya siswa akan membaca berbagai sumber, mencari mana yang tepat dengan tugas atau dengan materi yang diberikan. Dari mencari materi saja sudah bisa membuat siswa berpikir secara kritis. Kemudian selain itu bisa menambah pengetahuan dari siswa tersebut. Nah, manfaat lainnya adalah
siswa tersebut bisa menyampaikan pendapat. Penyampaian pendapat ini bisa dilihat ketika siswa menganalisa, mengkritik, memberikan tanggapan terhadap karya tulis yang telah ditulis oleh rekannya. Jadi tidak hanya berpikir secara kritis, tapi di situ siswa juga bisa menyampaikan pendapat, berlatih menyampaikan pendapat. Kemudian manfaat lainnya adalah mendekatkan antara siswa satu dengan siswa lainnya. Karena kan di dalam metode ini ada pengelompokan antara siswa A dan siswa B. Jadi dengan pengelompokan itu antara siswa A dan siswa B akan menjadi lebih dekat karena adanya interaksi. Interaksi tersebut dapat dilihat dari ketika penukaran hasil karya tulis, kemudian menelaah, kemudian menukar kembali dan membaca kritik dan saran dari teman kelasnya. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan mengenai metode pembelajaran peer review writing test. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih sudah menonton. Hanya itu saja, mohon maaf bila ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.